Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baiklah teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Setelah kita sholat, itu ada wirid setelah sholat, yaitu membaca kalimat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu akbar 33 kali. Nah ini ya, kata Rasulullah SAW di dalam hadis beliau, apabila kita membacanya pas 33 kali, tidak kurang tidak lebih, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah, walaupun itu sebanyak lautan sebanyak buih di lautan. Tetapi ya kalau kita berbuat salah kepada makhluk, ya otomatis kita harus berurusan atau meminta maaf kepada makhluk tersebut ya. Jadi ini fadilah yang sangat luar biasa dan sayang untuk ditinggalkan. Maksudnya kita membaca setelah sholat itu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu akbar 33 kali. Tambahan dari saya, agar bacaan kita lebih khusyuk dan lebih berefek kepada diri kita ya, karena memang setiap wirid zikir yang kita baca itu pasti berpengaruh baik kepada diri kita, asal wiridan tersebut kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi misalkan, nanti kebaikannya akan kembali kepada diri kita sendiri, teman-teman. Nah, jadi untuk menambah ya kenikmatan dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu saya hanya menyarankan teman-teman ya, agar ketika membaca subhanallah itu, kan artinya subhanallah itu maha suci Allah, subhanallah, 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 maka di hati kita mengucap maha suci Allah daripada segala kekurangan, maha suci Allah segala kejelekan, maha suci Allah dari segala sesuatu yang tidak baik. Maksudnya Allah itu memang maha suci ya, tidak ada kekurangan. Allah maha kuat, maha segala-galanya. Itu yang kita renungkan di hati kita ketika sambil membaca itu subhanallah, 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 Allah yang maha sempurna. Kemudian ketika membaca alhamdulillah, 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 segala puji hanya milik Allah, kita ingat rezeki-rezeki yang kita terima ya, itu semua kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbullah rasa syukur, rasa berterima kasih yang sangat kepada Allah atas segala pemberiannya itu. Dan pemberiannya Allah itu bukan hanya sesuatu yang sifatnya uang gitu teman-teman ya, seperti kesehatan, diberi kesempatan hidup, kesenangan beribadah, dan lain sebagainya, itu kan termasuk rezeki. Kita syukurin benar-benar di hati kita, maka kata Allah, barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya, dan barang siapa yang kufur terhadap nikmat Allah, maka sesungguhnya siksa Allah itu sangat pedih. Kemudian ketika kita mengucap Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, agungkanlah Allah, besarkanlah Allah sebesar-besarnya di hati kita, sehingga istilah kata itu di hati ini tidak terlalu berlebihan dalam mencintai dunia, hanya adalah keesaan Allah, kebesaran Allah, agar ya di hati kita tidak terdinding untuk mencintai Allah ya. Yang sampai hawa nafsu kita menyelimuti diri kita sehingga menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mencoba Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, masalah yang kita punya pun akan dipandang kecil, karena kita menganggap Allah yang segala-galanya, Allah yang maha besar, yang dapat menyelesaikan perkara hambanya dengan mudah sekali, seperti membalik telapak tangan. Kalau Allah berkehendak kun fayakun, jadi maka jadilah. Jadi tips ini hanya untuk menambah kekhusyukan kita dalam berzikir. Insya Allah ada efek yang dapat kita rasakan apabila itu kita lakukan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.